Mari Bapak Ibu sama-sama kita siapkan hati kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan sebab kejadian kami begitu dahsyat dan ajaib. Dan biarlah jiwa kami benar-benar menyadari Tuhan bahwa segala sesuatu yang Tuhan rencanakan atas hidup kami adalah indah Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau mengenal kami lebih dari diri kami mengenal kami sendiri Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, Kau tahu rancangan apa yang ada padamu mengenai setiap kami Tuhan. Kami tahu rancangan-Mu indah Tuhan. Kami tahu masa depan kami adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan di dalam Kau Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengerti apa yang Kau pikirkan tentang kami Tuhan. Supaya hidup kami terus hidup dalam iman, dalam percaya, dalam segala kebaikan yang Tuhan yang sudah rencanakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kau
Selamat pagi bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun Saudara berada. Kami percaya Bapak Ibu Saudara saat ini ada di dalam pertolongan Tuhan, ada di dalam lindungan Tuhan. Baik Bapak Ibu, mari kita bersama-sama kita akan merenungkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan ini.
Dan kami percaya bahwa Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada, kita ini adalah orang percaya, orang yang senantiasa punya naluri bahwa kita di dalam segala sesuatu tentunya cenderungnya untuk mencari Tuhan terlebih dahulu, ya. Itulah naluri manusia yang diberikan kepada kita. Berbeda dengan naluri binatang, ya. Kalau burung punya naluri, ya dia kalau yang jantan dan betina itu dia di waktu bertelur, tentunya kalau jam pagi itu yang mengerami si jantan, kalau malam yang betina, nah itu naluri, ya. Kalau sudah telurnya netas, mereka bergantian menyuapin, itu naluri. Nah, manusia punya naluri untuk selalu mencari Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama kita sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kembali hamba-Mu datang di dalam hadirat-Mu. Kami percaya bahwa hamba-Mu tidak ada apa-apanya apabila Engkau tidak ada dan Engkau tidak hidup di dalam kehidupan hamba-Mu ini. Terima kasih, kami menyerahkan sepenuhnya hidup ini hanya kepada-Mu, terlebih untuk firman-Mu yang sebentar lagi kami sampaikan. Kami percaya Engkau terlebih dahulu memberikan urapan kepada hamba-Mu ini, sehingga hamba-Mu mendapatkan pengertian yang datang dari Tuhan. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita buka di Roma pasal yang ke-7, mulai ayat yang ke-18 sampai ke-20. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Bapak Ibu Saudara, ini tulisan dari Paulus, ya, kepada jemaat di Roma. Inilah yang membedakan, ya, sebenarnya kehidupan ini kan begini Saudara. Kalau kita kan tahu bedanya sekolah, ya, dan kehidupan. Kalau sekolah itu kan ujiannya kan belakangan, ya. Kita terima pelajaran terlebih dahulu, terus kemudian kita belajar. Nah, akhirnya di ujung pembelajaran kita ada yang namanya ujian. Nah, ujian itu nanti di situ menentukan kita lulus atau tidak, ya. Demikian juga di dalam kehidupan itu seperti itu, cuman sebaliknya, ya. Di dalam kehidupan itu kita ujian dulu Saudara, ya. Kita menjalani kehidupan, ya, yang panjang, yang tak berujung. Nah, akhirnya kita akan baru kita ini menikmati apa yang namanya pelajarannya atau hikmahnya. Di dalam tadi misalnya, atau di dalam kehidupan misalnya, mengalami kesulitan, mengalami kesesakan, ya. Nah, di situ pasti Tuhan akan memberikan, ya, kalau kita tadi ngikutin naluri kita, ya, sebagai manusia itu mencari Tuhan. Nah, tentunya di dalam kesulitan apapun juga itu kan kita datang kepada Tuhan, bukan datang kepada yang lain. Nah, ketika datang kepada Tuhan, nah itu kita akan mendapat sebuah hikmat, ya, sebuah pelajaran, ya. Jadi ujiannya sudah di depan, ya, baru kita akan mendapat intisari dari kehidupan itu. Baik, saya pikir di surat yang ditujukan di jemaat Roma oleh Paulus, ya, ini kalau bicara bebasnya, mungkin Paulus itu juga mengalami banyak hal, ya, mungkin banyak
pertanyaan atau banyak kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan, menjalani kehidupan ya. Nah, saya percaya karena Paulus adalah seorang rasul, orang yang mungkin bergaul akrab ya dengan Tuhan ya, sebentar-sebentar dia larinya ke Tuhan barangkali ya. Akhirnya banyak dia menulis apa yang mereka alami ya, mereka alami tentunya ya. Nah, dan ini sebagian juga ditulis di surat Roma ya, ditulis ini adalah tulisan Paulus sekali lagi bahwa dia adalah orang yang paling banyak ya menulis di Alkitab. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini ayat ini itu akan saya lanjutkan di Yohanes ya, Yohanes 1 pasal yang ke-12. Tapi sebelum masuk ke Yohanes ya, mari kita mundur ke belakang ya. Saya baca pasal ke-12 masih tetap di Roma ya. Nah, sebelum saya bacakan, saya ingat lagi ya, kenapa Paulus ini menulis di Roma pasal yang ke-7 tadi ya. Dia dia itu maunya melakukan yang baik tetapi kok yang jahat, kira-kira kan seperti itu ya. Coba saya baca sekali lagi ya, coba perhatikan saudara ya. Sebab aku tahu, nah jadi ini Paulus ya, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Jadi memang kemanusiaan kita ini ya, kalau kita renungkan ya memang tidak ada yang baik ya, sebab yang baik itu hanya Tuhan. Nah, ini jelas sekali saudara ya. Jadi tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal yang berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Nah, ini sebenarnya kan kalau saya sendiri itu kesulitan ya mau mengartikan atau apa sih maksudnya seperti ini gitu ya. Nah, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Nah, ternyata dosa itu kan sebuah pribadi ya saudara ya. Dia diam di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya ini ada titik terangnya atau jawabannya ada di Roma ya. Sebenarnya ada di Roma juga, tapi pasal yang ke-12 ya. Kalau bahasa bebasnya kan itu sebuah kegalauan dari Paulus ya. Nah, itu terjawab di Roma pasal yang ke-12 ya. Ayat 1 sampai yang kedua. Coba saya bacakan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebenarnya tadi kegalauan tadi ya, kalau saya terjemahkan dalam bahasa bebasnya ya, Paulus kegalauan Paulus tadi itu terjawab sebenarnya ada di Roma ya. Ketika kita tadi maunya berbuat baik tetapi kok yang keluar yang jahat dan lain-lain tadi itu, ternyata kuncinya hanya satu ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Jadi sekali lagi bahwa daripada tadi bingung-bingung seperti itu, ternyata satu kuncinya kita persembahkan tubuh kita ini ya sebagai persembahan yang hidup. Jadi melalui apa? Melalui kehidupan keseharian kita, sehari-hari kita ini loh, itu dikatakan ibadah yang sejati sebenarnya kalau kita ini mengerti
Yang mengerti yang seperti apa? Mengerti bahwa manusia lama kita itu tidak ada yang baik sama saya, tidak ada. Nah, itu Paulus yang bilang, saudara ya. Tadi dikatakan manusia ini tidak ada yang baik. Nah, supaya kita ini supaya berkenan kepada Allah, tentunya kemanusiaan kita ini benar-benar harus kita tinggalkan, kita isi dengan keilahian kita. Dengan cara apa? Ya mempersembahkan tubuh kita. Tubuh yang seperti apa? Nah, tubuh itu kan terdiri dari, kalau di atas isi kepala kita ya, pikiran kita ya, otak kita, pikiran kita, nah, mata kita, hidung kita, telinga kita, tangan ya, tubuh, pokoknya tubuh yang lahir ini, yang kelihatan ini, itu sebenarnya itulah yang dipersembahkan kepada Tuhan. Mungkin hal sederhana aja, mulai telinga atau mata. Ya mata kita itu kan bisa melihat hal-hal yang baik, hal-hal yang jahat. Ya kita lihat hal-hal yang baik, jangan hal-hal yang jahat. Termasuk dengan mulut, mungkin mulut ya berkata-kata dengan kata-kata yang benar, kata-kata yang membangun, kata-kata yang positif. Nah, seperti itu, bukan beri mulut tetapi bisa istilahnya kayak ember kemana-mana ya. Kalau ada orang konseling kepada kita sebagai hamba Tuhan, tapi malah diceritakan kepada yang lain, nah itu kan tidak benar, saudara ya. Nah, mungkin juga telinga sama sebenarnya. Jadi secara lahiriah ini ya kita karena kita orang percaya dan dasar kita ini sekali lagi bahwa kita ini adalah milik Tuhan ya. Kita ini sudah diberi kekuatan, sudah diberi pertolongan untuk melakukan firman Tuhan, yaitu dimanfaatkan ya. Itu dibuat sesuatu yang menjadi kesadaran yang setiap saat, supaya apa? Supaya kita ini melakukan firman Tuhan itu memang benar-benar dasarnya karena kita mengasihi Tuhan. Nah, sekali Bapak Ibu Saudara ya, daripada tadi kita baca Roma ya, waduh aku ini mau melakukan yang baik tapi yang jahat yang keluar ya, seperti itu ya, melakukan yang baik tapi kok yang jahat yang aku lakukan. Kita juga harus tahu, saudara, bahwa di dalam tubuh kita ini sebenarnya kalau hal yang demikian itu muncul ya, kita sebenarnya tinggal menyadari bahwa oh itu ternyata pribadi dosa yang ada di dalam kehidupan kita itu kan ada. Cuma seperti itu kan harus disangkal bahwa itu bukan kita lagi sebenarnya yang melakukan, tapi sebuah pribadi dosa itu gitu loh. Kan jelas di sebuah pribadi kan, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Nah, kenapa Paulus mengatakan seperti itu? Nah, itu karena melalui kejadian-kejadian pengalaman hidup mereka ya, supaya terlepas dari itu ya. Makanya dia benar-benar dengan serius bahwa karena itu saudara-saudara, demi ya, kata demi itu kan sesuatu yang sungguh-sungguh ya, kesungguhan ya. Apalagi itu pakai nama Tuhan ya, demi kemurahan Tuhan ya, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Jadi di dalam keseharian kita yang sederhana saja, saudara ya, bagaimana mata kita melihat ya, bagaimana telinga kita mendengar, bagaimana mulut kita untuk berbicara. Nah, itu hal-hal sederhana, hal-hal yang keseharian yang kita kerjakan itu sudah otomatis gitu ya. Di dalam keseharian itu kita kerjakan. Nah, dari situ saudara bisa melihat bahwa oh iya, mulai dari pagi ya, mungkin mulut kita yang dominan. Nah, itu kita harus lihat lebih dalam, apakah dari pagi mulut kita ini sudah mengatakan hal-hal yang memberkati atau bahkan kata-kata yang jahat. Nah, itu harus kita lihat kembali gitu. Nah, saya percaya kalau itu kita jalani ya, kita itu tidak menjadi serupa dengan dunia ini ya. Jadi ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, ini otomatis kita ini akan mengalami hal yang demikian. Kita bisa berubah ya, bisa berubah di dalam budi kita sehingga bisa membedakan ya
mana kehendak Allah yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Nah, mungkin hal-hal yang sederhana dari rumah ya, apakah mulut kita ini sudah memberkati sesama ya, apakah mata kita sudah digunakan dengan mata melihat hal-hal yang benar. Nah, keseharian itulah sebenarnya sebuah ibadah ya, ibadah yang sejati. Kan ada firman yang lain mengatakan bahwa suratan Kristus ya itu boleh dibaca setiap orang. Itu kan dari keseharian kita, saudara. Nah, kalau cuman berbicara ya seperti saat sekarang saya berbicara seperti ini, itu kan belum mencerminkan sepenuhnya bahwa saya ini sudah melakukan firman Tuhan, saudara ya. Itu akan tercermin, itu akan menjadi sempurna apabila apa yang saya sampaikan dengan kehidupan sehari-hari itu sinkron. Nah, itu tidak gampang, saudara, itu harus dilatih dari hari ke hari. Demikian Bapak Ibu Saudara. Oh ya, yang terakhir adalah di Yohanes 1 ayat yang ke-12 yang tadi ya. Nah, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Loh, apa Pak kaitannya dengan itu semua? Loh, kita ini tadi kan kalau manusia, dibilang manusia biasa ya, manusia pada umumnya itu tidak ada sesuatu yang baik yang keluar dari manusia tersebut ya, seperti dikatakan Paulus ya. Tetapi ya kepercayaan kita, keyakinan kita ini bukan manusia biasa lagi, saudara. Tentunya ketika kita percaya kepada Yesus waktu awal dibaptis ya, itu kita ini itu menjadi anak-anak Allah tentunya ya. Nah, kita itu kalau sadar bahwa kita ini adalah anak Allah ya, ini jelas sekali di Yohanes 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya, jadi menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bahwa anak-anak Allah tentunya hidupnya adalah sinkron dengan apa yang dikatakan ya, apa yang disampaikan itu selaras ya tentunya dengan kelakuannya. Nah, seperti itu saudara ya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada, mari kita sebelum kita akhiri perenungan ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau begitu ajaib, Engkau begitu mengasihi kami Tuhan, bahwa kehidupan ini tidak berarti tanpa Engkau. Dan saat ini penyertaan-Mu, pertolongan-Mu sungguh nyata boleh kami rasakan Tuhan. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Itulah yang kami alami di dalam kehidupan keseharian kami Tuhan. Itu semua berasal dari Engkau, itu campur tangan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan atas anugerah yang melimpah buat kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa buat para pemimpin bangsa ini Tuhan. Mulai dari pemimpin yang paling rendah di desa, di daerah, sampai kepada pemimpin pusat yaitu presiden. Tuhan, kiranya Engkau berikan hikmat kepada mereka untuk mengambil sebuah keputusan, untuk mengambil sebuah kebijakan yang kami percaya itu akan memberikan kami sebagai rakyat, sebagai bangsa di negeri ini bisa menikmati kehidupan yang damai, sejahtera, adil, makmur. Itu semua karena hikmat-Mu yang sudah Engkau berikan kepada para pemimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat para hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, kiranya Engkau memberikan pertolongan, kekuatan kepada para hamba Tuhan beserta seluruh keluarga, bahkan jemaatnya yang saat ini mereka gembalakan. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik buat mereka, berkati mereka Tuhan. Dan kami berdoa buat semua orang-orang yang saat ini sedang berbaring sakit, yang sedang menunggu kesembuhan. Tuhan, kiranya melalui bilur-bilur-Mu Tuhan, buatlah orang-orang yang sedang sakit ini Tuhan
Kau berikan kekuatan, bahkan Kau berikan kesembuhan. Biarlah nama Tuhan senantiasa dipermuliakan di muka bumi ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.